Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Matn Qatrin Nada wa Baris Sada. Kemarin sudah kami nukilkan dan juga kami gambarkan pada papan tulis mengenai pengenalan secara global tentang fa'il beserta beberapa hukum-hukum yang ada di dalamnya. Sekarang kita akan membaca matannya di sini. Bisa diperhatikan nanti biar faham karena ada kaitannya dengan yang kemarin. Qala al-mu'allif hasbahullah babun. Babun di sini sebagaimana sudah kita lewati bersama. Dikatakan babun itu biasanya seringnya dia di'rab sebagai khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiru hadza babun. Paham ya? Karena sana ada kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama lughah tentunya, khususkan ulama nahwi. Jami'ul anawin yu'rab bi annahu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu ala hasabih. Semua judul-judul yang ada itu di-i'rab sebagai khabar sebagai khabar untuk mubtada yang dibuang. I'rabnya tergantung dengan keadaannya. Ala hasabi halih. Tergantung dengan keadaannya. Paham ya? Nah, semua judul itu i'rab yang lebih kuat daripada i'rab yang lainnya. Nah, jadi babun takdirnya seakan-akan hadza babun. Al-fa'ilu, ini pertama ini. Al-fa'ilu, apa itu fa'il? Apa hukumnya? Ternyata di sini di sini Al-Imam Ibnu Hisham rahmatullah alaih beliau tidak menggunakan definisi tapi langsung menggunakan hukum. Al-fa'ilu marfu'un, ya kan? Fa'il itu adalah marfu'. Ini berarti dia atau beliau mendefinisikan dengan hukum. Wa illa pada asalnya lebih bagusnya kalau sebutkan apa? Definisi dulu baru hukumnya. Paham? Apa definisi fa'il kemudian apa hukumnya? Paham ya? Nah, sekaligus di sana ada definisi yang bagus mencakup sekaligus hukumnya juga. Jadi ada definisi yang mencakup di dalamnya hukumnya, yaitu definisi yang disampaikan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Ajurum rahmatullah alaih yang kemarin sudah kita lewati. Apa itu fa'il? Al-fa'ilu huwal ismul marfu', ya kan? Nah, al-madhkur qablahu fi'luhu. Fa'il itu adalah isim marfu' yang jatuh setelah fi'ilnya. Atau terjemahan lain, fa'il itu adalah isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Faham? Di situ definisi plus hukum. Paham ya? Yaitu marfu' hukumnya, bukan mansub, bukan majrur. Kita lihat, ka qama Zaidun, seperti qama Zaidun. Qama fi'lun madhin mabni al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu ism mufrad. Wa mata Amrun. Wa mata Amrun. Mata fi'l madhi mabniun al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Amrun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Paham soal ini? Paham salah ya? Ayo, berikutnya. Wala ta'akhkhar 'amiluhu anhu, dan amilnya tidak boleh barakallahu fikum terletak di akhir. Paham ya? Amilnya tidak boleh apa? Tidak boleh terletak di akhir barakallahu fikum, di akhir fa'il tersebut. Fa'ilnya harus yang terletak di akhir. Amilnya mendahului. Itu maksudnya. Paham? Wala ta'akhkhar 'amiluhu anhu, dan amilnya tidak boleh apa? Tidak boleh terletak di akhir dari fa'ilnya. Wala talhaquhu alamatu tasniyah wala jam'in ini. Dan tidak boleh mengikuti amilnya, ingat ya, amil itu fi'ilnya ya. Tidak boleh mengikuti atau mengiringi amilnya itu fi'ilnya tanda musanna atau tanda jamak. Apa kaidahnya kemarin kaidahnya? Wajaba ifradul fi'li wa in kana al-fa'ilu musannan aw jam'an. Wajibnya barakallahu fikum membikin fi'ilnya itu mufrad, wajib itu ya, walaupun fa'ilnya musanna atau jamak. Kecuali bahasa apa kemarin? Illa lughah akalul baraghis, kecuali bahasa akalunil baraghis. Itu bahasa yang lemah ya, lughatun dha'ifah. Lemah dari beberapa sisi. Sisi yang paling nampak di situ menunjukkan lemahnya apa? Seharusnya bukan akaluni tapi akalatni. Karena al baraghis jamak dari burghus, hewan. Hewan berakal atau tidak? Tidak. Seharusnya dengan kaidah kalau jamak taksir atau jamak yang tidak berakal itu biasanya menggunakan tak ta'nis, bukan menggunakan waw jamaah. Paham ya?
Nah, barakallahu fiik. So, contohnya al-kutubu saqatat, bukan al-kutubu saqatu. Mafhum? Na'am. Kita lihat sini. Bal yuqal qama rajulani. Ma'ruf qama rajulani, qama rijalun, nam qamat nisaun. Paham ya? Itu semuanya barakallahu fiik, qama rajulani wa rijalun nisaun, itu semuanya antum lihat. Fi'ilnya mufrad. Walaupun fa'ilnya musanna atau jamak, walaupun fa'ilnya jamak di situ. Mafhum insyaallah Abdullah? Kama yuqal, sebagaimana dikatakan qama rajulun, persis. Qama rajulani musanna, qama rijalun jamak, qamat nisaun jamak. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan qama rajulun, maksudnya fiilnya itu dijadikan syahid. Wajib ifradul fi'li wa in kana al-fa'ilu musannan aw jam'an, itu dihafalkan. Wajib fiilnya itu mufrad walaupun fa'ilnya musanna atau jamak. Wasyadza, syadza ini perhatikan ini. Wasyadza yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail. Maksudnya, na barakallahu fiik, ganjil pendapatnya atau pendapat yang ganjil, pendapat yang syadz, pendapat yang menyendiri, yaitu apa? Ungkapan yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail. Kata mereka, ini namanya bahasa apa tadi? Kalau antum mau kasih catatan kaki, wasyadza. Wasyadza itu kalau mau dikasih catatan kaki itu wasyadza ay lughah akalun baraghis itu maksudnya. Nah, maksudnya yang ganjil, yang menyendiri itu maksudnya adalah bahasa akalunil baraghis. Paham maksudnya? Nah, dan dianggap ganjil atau dianggap menyendiri dengan bahasa akalunil baraghis yaitu perkataan Rasulullah SAW, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail. Kata mereka malaikatun fa'il. Yata'aqabun kok ada waw jamaahnya, ya enggak masalah, itu lughah akalul baraghis katanya. Paham ya? Nah, anak sebelah sini perhatikan ini faedah i'rab lughah akalul baraghis. I'rabnya bagaimana? Di situ yata'aqabuna ada waw jamaah kan? Kata mereka malaikatun fa'ilnya. Seperti ini contohnya, qamu al-muslimun. Mirip ya. Coba antum bayangkan mirip. Qamu ada tanda jamaknya wawunya ini. Kata mereka, kalaupun fa'ilnya itu jamak, maka kita juga harus ngasih tanda jamak di fi'ilnya. Ini bahasa apa tadi? Akalunil baraghis. Berdalilkan dengan ini, hadis ini. Yata'aqabuna ada wal jamaah. Fikum malaikatun fa'ilnya. Paham ya? Nah, lihat sini. Al-wawu dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Ini era pertama ya. Al-muslimun badal. Arab kedua, ini Arab yang lemah. Yang kedua, al-wawu nam qamu alamatul jama', harfun la mahala min i'rab. Al-muslimun fa'il marfu'. Ini yang kuat. Paham ya? Jadi yang kuat ini, nah barakallahu fiik, seperti ini i'rabnya. Jadi tetap fa'il dia. Yang ketiga, jumlah qamu di sini fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Al-muslimun mubtada' muakhar. Paham? Al-muslimun mubtada' muakhar. Paham maksudnya ya? Paham belum? Tiga i'rab ini yang tepat, yang kuat, yang kedua ini. Wawunya sekedar huruf, al-muslimun fa'ilnya. Sehingga tidak dianggap. Paham maksudnya? Nah, itu lughah akal baraghis. Nah, sekarang kita terapkan di sini. Yata'aqabuna fikum malaikatun. I'rab yang pertama. Yata'aqabuna fikum malaikatun, wawunya waw apa itu? Wawul jamaah. Mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Malaikatun badal. Paham cara nerapkannya? I'rab yang kedua, yata'aqabuna fikum malaikatun. Yata'aqabuna wawunya apa? Wawunya harfun, huruf. Lam hal i'rab, malaikatun fa'il. Paham? Ini i'rab yang kedua yang kuat. Yang ketiga, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail. Nah, di sini yang ketiga, yata'aqabuna, jumlah yata'aqabuna fi mahalli raf'in khabar muqaddam, malaikatun mubtada' muakhar. Paham soal ini? Dipahami baik-baik ya. Berikutnya awamukhrijiyahum. Antum lihat ini asal usulnya awamukhrijiyahum, hamzahnya istifham, wawunya atifah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, ma'tuf pada kalimat-kalimat yang sebelumnya. Mukhrijiyya asluhu mukhrijuni aslinya. Mukhrijuni, apakah mereka ingin mengeluarkan aku, mengusirku maksudnya. Paham ya? Nah, mukhrijuni dibuang apa? Hudifatin nun takhfifan. Dibuang nunnya. Paham?
Ada nunnya itu kan? Kemudian menjadi apa? Mukhriju. Mukhriju setelahnya ada ya. Liltiqa sakinain, pertemuan dua sukun. Hudifatil wawu. Hudifatil wawu liltiqa sakinain, dibuang wawunya karena bertemunya dua sukun menjadi mukhriji. Nah, di dalam kaidah imla atau kaidah yang lainnya, nah barakallahu fiikum dalam kaidah bahasa Arab, kalau bertemu dua huruf yang sama seperti itu, orang Arab enggak senang. Caranya apa biar senang? Diidghamkan. Karena sudah apa dua-duanya yang pertama ada sukun, sehingga sangat mungkin untuk diidghamkan. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Kusiratil jim mukhriji. Awalnya mukhriju kan awal mukhriju, ya kan? Jimnya dikasrah kenapa? Limunasabatil ya, karena untuk mencocokkan menyesuaikan ya. Ya kan yang cocok dengan kasrah. Paham ya? Kemudian setelah itu apa? Summa udghimat fasarat, kemudian diidghamkan menjadilah apa? Mukhrijiyya. Paham ya? Naam. Hum fa'ilun sadda masal khabar. Humnya itu fa'ilun sadda masaddal khabar, itu pendapat yang kuat. Kalau kata mereka, nah, hum itu kan fa'il, mukhriju ada wal jamaahnya gitu loh. Paham ya? Jadi kalau fa'ilnya jama', maka amilnya harus dikasih juga apa? Tanda jama'. Itu pendapat yang lemah. Namanya bahasa apa tadi? Akaluni al-baraghis. Mafhum? Yang tepat bukan akalunil baraghis tapi akalat seni. Akalat seni. Paham ya? Akalat senil baraghis. Ditanbih oleh para ulama seperti itu. Nah, kalau baraghis zaman dari burghus. Nah, barakallahu fikum itu semacam hama atau kutu. Paham ya? Naam. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Wa talhaquhu alamatu ta'nis in kana muannatsan, sudah kita lewati kemarin. Dan na barakallahu fikum mengikuti amil tersebut tanda muannats kalau muannasnya apa? In kana muannatsan, kalau fa'ilnya muannats. Ka qamat hindun, wajib enggak ini qamat hindun ini? Adalah wajib karena muannasnya apa? Karena fa'ilnya muannats apa itu? Hakiki, hindun hakiki. Wa tala'atis syamsu, wajib atau boleh ini Abdullah? Tala'atis syamsu wajib dikasih ta'anis atau boleh? Boleh karena apa? Muannats majazi, boleh tala' asy-syamsu, boleh tala'atus syamsu. Wa yajuzul wajhan, dan diperbolehkan dua sisi. Dua bacaan dikasih boleh, tidak dikasih enggak masalah. Maksudnya kasih apa? Ta'tanis sakinah. Fi majaziyat ta'anis ad-dhahir, yaitu pada muannats yang majazi yang dhahir. Dhahir berarti bukan dhamir ya, ingat ya. Bukan dhamir, dhahir berarti yang isim dhahir bukan yang dhamir. Nahwu contohnya kita lihat itu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum. Qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian. Paham ya? Nah, di situ antum lihat itu. Ja'atkum mau'idatun. Nah, di sini mau'idah ini kan muannats, majazi atau bukan? Majazi. Kalau seandainya bukan Al-Qur'an, boleh kita katakan qad ja'akum mau'idatun min rabbikum. Paham? Dhahir atau dhamir ini ihsan? Mau'idatun dhahir. Paham? Nah, ini ada dua sisi, ada dua bacaan. Boleh antum kasih ta'anis, boleh tidak. Paham? Contohnya yang ayat yang lain qad ja'akum bayyinatun. Bayyinatun muannats, majazi. Ja'akum enggak ada ta'anisnya, ja'a. Kenapa? Karena kalau muannasnya majazi, boleh dikasih ta'anis, boleh tidak. Mafhum soal ini? Ihsan. Ayo, berikutnya. Wa fil haqiqil munfasil. Diperbolehkan juga, bukan wajib ya. Diperbolehkan juga pada apa? Pada muannats haqiqi tapi munfasil. Apa munfasil? Terpisah. Nahwu hadaratil qadhiyah imra'atun. Hadarat al-qadhiyah imra'atun. Antum lihat situ. Seharusnya kan hadarat imra'atun seharusnya. Perempuan itu hadir. Nah, barakallahu fi di tempatnya qadhi. Paham belum? Di situ malah dipisah. Hadarat al-qadhiyah imra'atun. Dipisah dengan apa? Maf'ul bih. Nah, itu boleh dua bacaan, boleh hadaral qadhiyah imra'atun, boleh hadarat. Mafhum soal ini? Nah. Awal muttasil fi bab ni'ma wa bi'sa, atau muttasil, kita lihat kemarin ya. Atau fa'ilnya itu muannats hakiki bersambung tapi fi'ilnya jamid. Fi'il jamid itu enggak bisa disharaf. Ni'ma bi'sa itu enggak bisa disharaf. Ni'mu enggak bisa. Paham? Nah, nahmu ni'matul mar'atu hindun, boleh ni'mal mar'atu hindun, sebaik-baik wanita adalah hindun.
Paham? Hindun mubtada muakhar, nikmatul mar'atu jumlah itu fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Paham insyaallah Abdurrahman? Ayo na'am. Wa bi'satil mar'atu da'dun. Dan sejelek-jelek perempuan adalah da'dun. Paham ya? Nah, ini syahidnya apa? Ni'mah bi'sa. Boleh antum kasih tak tanis, boleh dibuang. Walaupun makna hakiki. Kenapa? Karena fi'ilnya jamid. Paham insyaallah? Karena fi'ilnya apa Abdurrahman? Jamid. Naam. Wa fil jam'. Dan pada jama'. Kalau antum jumpai jama', maka na barakallahu fikum, naam, diperbolehkan memberikan tak tanis, boleh tidak. Nah, antum harus tahu jama' apa di sini. Kasih catatan kaki. Wa fil jama' ayat jama' taksir. Wa fil jama' ayat jama' taksir. Dan pada jama' ayat jama' taksir. Jama' taksir dihukumi muannats apa? Majazi. Jama' taksir dihukumi dengan muannats majazi. Na'am, nahwu. Qalatil a'rabu. Al-a'rabu bukan orang-orang Arab, tapi al-a'rabu jama' dari a'rabiyun badui. Paham ya? Nah, jadi kalau diartikan jangan telah berkata orang-orang Arab keliru. Paham ya? Nah, tapi al-a'rabu ini adalah jamak dari apa tadi? A'rabiyun alladzi sakana fil badiyah. Itu orang yang tinggal di pelosok-pelosok, biasanya ngikuti apa? Ngikuti arah musim atau air biasanya. Paham ya? Orang badui terjemahan bebasnya. Paham? Di sini antum boleh baca qalatil a'rabu, boleh qalal a'rabu. Cuman para ulama telah memberikan apa? Solusi. Lah kalau qalat bagaimana takdirnya? Qalat jama'atul a'rab. Qalat jama'atul a'rab. Qalat muannas, jama'atul muannas. Itu takdirnya. Paham? Tapi kalau antum baca dengan mudzakkar, qala al-a'rabu, takdirnya qala jam'ul a'rab. Paham belum? Nah, itu memberikan solusi biar nanti antum paham. Ini kok muannas ya qalat. Al-a'rab adalah mudzakkar. Kita katakan ada takdirnya. Qalat jama'atul a'rab. Qalat muannas, jama'atul muannas. Paham salah? Tapi kalau antum baca qala al-a'rabu berarti qala jam'ul a'rabi. Mafhum soalnya Abdurrahman takdirnya? Ayo na'am. Illa jam'i tashih. Nah, ini perhatikan ini, kecuali dua jamak tashih. Apa yang diingat sini? Ai jam'ul mudzakkar salim wa jam'ul muannas salim. Anu kasih catatan kaki itu ya. Kecuali dua jamak tashih. Ai jam'ul mudzakkar salim wa jam'ul muannas salim. Paham? Kecuali dua jamak ini. Kenapa dua jamak ini dikecualikan? Faka mufradaihima, maka kedua jamak tersebut seperti isim mufradnya, mengenai wajib atau tidak, tergantung dia itu mudzakkar atau muannas. Paham belum? Paham maksudnya ya? Seperti mufrad keduanya berarti apa? Hukumnya seperti mufrad keduanya. Masalah tak tanisnya itu wajib atau tidak. Kalau jamak taksir dihukumi apa tadi, muannas apa tadi? Dihukumi muannas majazi. Na'am. Kita lihat di sini barakallahu fiik, perhatikan baik-baik. Naam, nahwu qama Zaiduna wa qamatil Hindatu. Zaiduna jamak apa? Mudzakkar salim, qama fi'il madhi. Az-Zaiduna fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafihi al-waw niyabatan an-dhammah li'annahu jamak mudzakkar salim. Nun 'iwadun an tanwin fi mufradihi. Wa qamatil Hindatu. Wa qamatil Hindatu qama fi'il madhi. Fi'lun madhin mabniun 'ala al-fathi lam al-i'rab wa ta'u sakinah harfun mabni as-sukun. Wa inna ma hurikat bil kasri liqa'i sakinain al-Hindatu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafihi dhammah dhahira akhir annahu jam'u muannas salim. Paham soal ini? Na'am barakallahu fiik. Wa inna ma imtana'a fi nasr. Nasr itu tulisan biasa. Nasr itu susunan biasa ya. Nah, tapi kalau nazm itu susunan pantun. Wa inna ma imtana'a fi nasr. Nasr itu susunan biasa. Susunan biasa itu bukan pantun gitu maksudnya. Nah, jadi antum cara memberikan catatan kakinya, wa inna ma imtana'a fi nasr ay fi khairin nazm itu. Fi khairin nazmi. Nah, nazm itu pantun ya. Adapun dilarang, nah barakallahu fiik, pada nasr itu pada tulisan biasa bukan pantun, maqamat illa hindun ini dilarang. Dilarang. Nah barakallahu fiik, maqamat illa hindun dilarang di sini. Perhatikan. Maqamat illa hindun. Kenapa dilarang? Karena aslinya barakallahu fi kata mereka, qamat ini tidak tepat karena ada fa'il yang dibuang sana. Takdirnya maqama ahadun ini. Ahadun mudzakkar enggak? Mudzakkar, tapi yang tepat maqama
illa Hindun. Maqama ahadun illa Hindun. Kata mereka seperti itu. Paham ya? Kita lihat di sini. Hanya saja dilarang, enggak diperbolehkan pada nafar selain pantun. Maqamat illa Hindun li'anal fa'ila mudzakkarun, karena fa'ilnya mudzakkar. Ahadun ini fa'ilnya mudzakkar. Mahdzufun, dibuang. Mudzakkar dibuang. Maqama ahadun illa Hindun. Paham ya? Seperti itu. Mahfum soal ini? Sehingga enggak cocok kalau qamat gitu ya, enggak cocok. Kahatfihi, seperti pembuangannya, pembuangan fa'il maksudnya. Fi nahw, pada contoh, au it'amun fi yaumin dhi masghabatin yatiman. Yatiman maf'ul bih dari it'am. It'am ini fa'ilnya dibuang, takdirnya au it'amuhu. Au it'amuhu. Paham ya? Au it'amuhu. Haknya fi mahali raf'in sebagai fa'il. It'am ini apa? Masdar ya'mal amal fi'il. At'ama yut'imu it'aman, mut'im mut'am. Paham? Na'am, barakallahu fiik. Jadi it'am ini masdar ya'mal amal fi'il ya. Nah, buktinya apa? Yatiman mansub sebagai maf'ul bihnya. Mafhum? Tadi seakan-akan au it'amuhu yatiman. Mafhum salah Ihsan? Na'am. Wa qudiyal amru, seperti pembuangan fa'il pada qudiyal amru, dibuang fa'ilnya nih. Oh ya. Nah, tapi orang udah paham siapa fa'ilnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qadallahu al-amra. Ya kan? Seperti wa khuliqal insanu dha'ifan. Khuliqal insanu. Manusia itu diciptakan, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ungkapan yang tepat bukan mabnil majhul. Biasanya orang kan fil madin mabnil majhul, itu ternyata dikritik oleh Syekh Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ungkapan tersebut kurang tepat. Kenapa? Li'anal fa'ila qad yakunu majhulan wa qad yakunu ma'luman. Paham ya? Karena fa'ilnya itu bisa jadi kadang diketahui, kadang tidak. Paham ya? Contohnya ini, wa khuliqal insanu dha'ifa, walaupun enggak disebutkan fa'ilnya orang tahu. Walaupun disebutkan fa'ilnya orang tahu siapa fa'ilnya. Paham? Ini juga sama, qudiyal amru, tahu siapa fa'ilnya. Yang tepat apa? Fi'lun madin mughayyar as-sighah. Fi'lun mudhari' mughayyar as-sighah. Itu ungkapan yang tepat. Mafhum? Na'am. Al-amru sini adalah naibul fa'il. Berikutnya, wa asmi' bihim wa absir. Ini namanya sighah ta'ajjub. Kita lewatkan dulu dalam tamimah. Sighah ta'ajjub ada berapa kemarin Ihsan dalam tamimah? Ada 2. Ma'af'ala sama af'il bih. Ma'af'ala sama apa? Af'il bihi. Asmi' bihim wa absir. Af'il bihim wa af'il, seakan-akan gitu. Faham maksudnya? Nah, cuman i'rabnya bagaimana i'rabnya? Asmi'. I'rabnya perhatikan, dengarkan ya. Asmi' fi'lun madin. Fi'il madhi dia. Jaa'a 'ala suratil amr. I'rabnya lihat, asmi' adalah fi'lun madin jaa'a 'ala suratil amr. Dia itu fi'il madhi datang dengan bentuk fi'il amr. Paham ya? Fi'lun madin jaa'a 'ala suratil amr, mabniun 'alal fathi al-muqaddar. Mabniun 'alal fathil muqaddar. Ana ulangi lagi, fi'lun madin jaa'a 'ala suratil amr, mabniun 'alal fathil muqaddar. Mana'a min dhuhuriha, faktor yang menghalang-halangi untuk ditampakkan, istighalul mahalli, sibuknya tempat tersebut, bisukunil 'arid, dengan apa? Dengan munculnya sukun. Paham ya? Nah, ada sukun itu kan asmi', yang muncul secara tiba-tiba. Limadhihi 'ala sighatil amr, karena datangnya dia, nah barakallahu, mengikuti bentuk fi'il amr. Jadi nanti kalau antum cara mengirabnya mau sempurna tadi itu. Mana amidzuhuriha istighal mahalli bisukunil 'arid. Naam, limadhihi 'ala sighatil amr, karena datangnya dia, nah mengikuti apa? Bentuk fi'il amr. Karena enggak bagus kalau asma'a bihim, itu enggak bagus bentuknya. Paham ya? Makanya dibentuk dengan fi'il amr, asmi' bihim. Jadi bagaimana nerjemahkannya? Apakah asmi' perdengarkanlah? Bukan. Absir, kemudian perlihatkanlah? Bukan. Tapi ini ta'ajubiyah, ta'ajub. Nah, barakallahu fiikum. Berarti artikannya bagaimana? Alhamdulillah, berarti artikannya. Alangkah kuatnya pendengaran mereka, atau alangkah kuatnya penglihatan mereka. Jadi kagum. Paham ya? Seperti contohnya aksen di Zaidin. Itu bukan berbuat baiklah kepada Zaid, bukan. Aksen Zaid, alangkah gantengnya Zaid. Paham ya? Abdurrahman? Ayo, sudah kita lewat semuanya ya.
alangkah mendengarnya mereka, alangkah melihatnya mereka, kagum gitu ya. Wa yamtani' fi ghairihinna, dan dilarang pada selain fi'il tadi, selain apa, selain contoh-contoh tadi, dilarang. Dilarang apa namanya? Dilarang membuang fa'il. Paham ya? Nah, itu baru kita baca sampai situ aja ya, karena setelahnya nanti juga ada pembahasan masalah dibuang fa'ilnya, kapan dibuang, kapan wajib didahulukan maf'ul bihnya. Barakallahu fi, karena ada iltibas, ada kesamaran, itu insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, intinya sudah kita baca ini, dipahami baik-baik, jangan sampai keliru mengenai lughah akalunil baraghis. Karena ini nanti dilewati juga dalam nah barakallahu fiik, dalam tingkatan alfiyah disinggung juga ini ya. Tapi lughah dhaifah, bahasa yang lemah. Paham ya? Bahasa yang kuat, bahasa yang fushah, bahasa yang barakallahu fiik tidak ganjil, apa itu? Wajib ifradul fi'li wa in kana al fa'ilu musannan au jam'an. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.